Menangis di saat bersedih adalah hal yang mudah dilakukan, arena pada hakikat tangis itu berteman dengan duka. Namun banyak juga yang menangis ketika hati sedang bahagia. Tapi tangisan di saat hati sedang bahagia menurut Raina adalah tindakan yang bodoh. Karena seharusnya kebahagiaan itu tidak diekspresikan dengan tangisan, tapi gunakan kesempatan itu untuk tertawa. Namun apa sebutan untuk dirinya jika dia menangis bukan karena duka juga bukan karena bahagia? Ia bingung. Sungguh. Kenapa air matanya mengalir begitu saja saat ia membaca surat wasiat dari sang kakek untuknya? Ia tidak sedang bersedih karena ia percaya pada Kenrik. Pria itu tidak mungkin melakukan hal menjijikkan seperti itu. Menyingkirkan keluarganya hanya untuk warisan belaka. Tapi ia juga tidak sedang bahagia. Karena tidak mungkin dirinya bahagia sedangkan keluarganya tidak baik-baik saja, bukan? Lalu dia menangis karena apa? Entahlah. Mungkin saja dia terharu. Betapa persahabatan sang kakek dengan kakek Regen begitu dalam. Kepercayaan yang dibalas dengan amanah, investasi yang dibalas dengan mengembalikan semua keuntungan dengan berlipat ganda. Namun sayangnya menjadi perebutan harta yang berakhir bencana untuk dua keluarga. Semenjak pulang dari rumah sakit tadi, sang mama lebih banyak diam. Tidak sedikit pun bertanya tentang apa yang dibicarakan Mama Weni padanya. Mungkinkah Mama Syafira juga sudah tahu perihal surat wasiat itu? Dan mungkinkah sang mama juga mempunyai pemikiran yang sama seperti Mama Weni? Menghapus sisa air mata yang entah mengapa mengalir dengan sendirinya dari kedua sudut telaga beningnya, Raina melangkah gontai menuju kasur. Lalu membuka laptopnya untuk menghubungi Kenrik. Ia merindukan suaminya itu dan ingin melakukan panggilan video sebagai penawar rindu. Sayangnya, berulang kali panggilannya tersambung, tapi berulang kali pula tidak terjawab. Bukankah seharusnya di New York saat ini sudah pagi? Belum sempat ia menutup laptop yang masih menyala di pangkuannya, ponselnya berdering dengan nyaring memberitahukan ada notifikasi pesan masuk. Raina sedikit menautkan alisnya kala ia melihat nomor tidak dikenal yang mengirimkannya video. Lalu beruntun datang pesan masuk dari Rose yang memintanya agar tidak terpengaruh media sosial. Batinnya berperang, pikirannya berkecamuk. Perlahan ia menatap datar layar ponselnya lalu mengunduh video berdurasi 1 menit yang dikirimkan oleh nomor asing itu. Tidak pernah ia sangka, video yang baru saja diunduhnya itu bahkan sudah viral di media sosial dalam dan luar negeri beberapa jam yang lalu, karena menyangkut skandal sosok pengusaha paling sukses dan paling dicari abad ini. Siapa lagi kalau bukan Kenrik Arthur Regen? Pantas saja, Rose memintanya untuk tidak terpengaruh pada media sosial, tentu wanita itu sudah lebih dulu mengetahui perihal video itu daripada dirinya. Sialan. Kenrik. Brengsek. Raina tertawa kecut. Mati-matian ia membela suaminya itu. Tapi apa yang ia dapat? Pengkhianatan. Kenrik berciuman liar bersama Davina di saat dirinya sedang pulang menjenguk sang mama. Hancur. Tentu saja. Itulah yang kini Raina rasakan. Hancur berkeping-keping tidak tersisa. Perlahan, hatinya mulai mempercayai kebenaran ucapan Mama Weni, bahwa pria yang menjadi suaminya itu tidak pernah tulus mencintainya. Kenrik hanya pura-pura. Munafik. Setelah ia mendapatkan pengalihan semua harta warisan atas namanya, kini Kenrik mulai membuka kedoknya. Sungguh. Ia wanita yang kuat meski berulang kali disakiti. Tapi dia tidak bisa menerima pengkhianatan dalam bentuk apapun. Sayang. Raina menoleh. Ia menatap tanpa ekspresi pada Mama Syafira yang kini tengah berdiri di ambang pintu dengan sebuah senyum teduh di wajahnya. Rose, baru saja menelpon Mama. Dia akan ke sini sebentar lagi. Raina tersentak. Ia menutup ponselnya dan menyembunyikannya di balik punggungnya. Mama sudah tahu semuanya. Mama mendengarnya dari Rose. Ma, ini tidak seperti yang Mama kira. Berhenti membela Kenrik, nak. Lupakan Kenrik pria itu. Dia tidak baik untukmu. Ma,
Hentikan Raina. Tolong jangan berdebat dengan Mama. Ma. Raina tergugu. Sesalk menghujam dadanya dan membuat bahunya berguncang hebat. Lelehan air mata semakin deras mengaliri pipi. Mama. Raina. Mama Safira memejamkan kedua matanya. Perlahan tetesan bening mengalir dari kedua matanya. Maafkan Mama yang selalu menyusahkanmu. Dari dulu hingga sekarang Mama hanya bisa menyusahkanmu. Mama tidak pernah membuatmu bahagia, Raina. Mama. Tidak. Mama tidak pernah menyusahkan Raina, Ma. Suara Raina terdengar parau. Kedua tangannya menggapai sang mama untuk meyakinkan. Bagaimana aku tidak menyusahkanmu jika untuk pengobatanku kau menjual dirimu, nak? Raung Safira yang sudah tidak bisa menahan emosinya. Jangan kau kira mama tidak tahu, Raina. Tapi saat mama tahu semua sudah terlambat. Kau sudah jatuh cinta terlalu dalam pada pria brengsek itu. Maafkan mama. Maafkan mama, nak. Jika tahu seperti itu sebelumnya, mama tidak akan pernah mau berobat. Biarlah mama mati, asal kau tidak menjual diri. Mama. Bagaimana mungkin mama mengatakan itu pada Raina, Ma? Raina seakan tersedak. Lidahnya mendadak terlilit. Seburuk itukah usahanya di mata sang mama? Dia hanya ingin mama sembuh dan bisa menjalani pengobatan yang layak tanpa pusing masalah biaya. Salahkah dia? Air mata Safira berjatuhan saat ia berkedip. Rahangnya semakin mengeras. Ada sesuatu yang menganga di balik dadanya, sangat perih. Ia balas menatap kedua netra putrinya yang terluka, bahkan bahu wanita itu berguncang. Bumi seolah runtuh menghujam dirinya. Baru saja hatinya berbunga karena putrinya hidup bahagia, lalu putrinya itu juga sudah bisa menerima kehadiran Weni dan Damian sebagai bagian dari keluarga mereka, lalu kini video mesum itu menghancurkannya dalam sekejap. Memperkuat dugaan jika dari awal Kenrik memang bukan pria baik-baik. Safira menggeleng. Ia mengusap wajah basahnya pelan. Embusan napas berat meluncur dari bibirnya. Mama menemukan surat perjanjian pernikahan kalian dulu bersama berkas-berkas perceraian kalian. Safira menekankan setiap kata, menegaskan seraya menumbuk kedua manik Raina dengan tatapan tajam. Bukankah Kenrik mendapatkanmu dengan cara licik? Dia tidak tulus, nak. Dia tidak sungguh-sungguh mencintaimu. Lalu setelah kalian bercerai, kemana dia? Dia tidak pernah sekalipun menemuimu. Dan ketika kalian memutuskan untuk menikah lagi, bukankah itu terlalu cepat? Kalian hanya bertemu 1 minggu karena New York Fashion Week. Pikirkan Raina. Pikirkan dengan kepala dingin. Sebesar apakah cintanya padamu? Kenapa dia mencium wanita lain ketika kau tidak bersamanya? Ma. Raina mencintainya, Ma. Raina meraup wajahnya. Air mata berjatuhan semakin deras. Raina tidak ingin berpisah dengannya. Mama mohon lupakan cintamu pada pria itu. Raina, pikirkan dirimu. Pikirkan nyawamu. Hari ini mungkin kau masih selamat. Besok lusa kita tidak pernah tahu. Biarlah harta keluarga Chandradinata menjadi miliknya, asalkan kau baik-baik saja. Bahu Raina semakin berguncang. Safira mendudukkan dirinya di samping ranjang, kemudian membawa putrinya itu ke dalam pelukan. Lama mereka terdiam dalam posisi demikian. Larut dalam pikiran masing-masing. Hingga perlahan kedua manik mata Raina ingin terpejam. Kala keringat dingin mulai mengalir dari pelipis hingga seluruh wajah. Tubuhnya sedikit limbung. Mendadak kepalanya sakit luar biasa seolah terbelah menjadi 2 bagian atau mungkin lebih. Rasanya seperti habis minum berbotol-botol minuman keras tanpa jeda. Perutnya bergolak mual, seolah isi yang mengendap di dalam sana meminta dikeluarkan saat ini juga. Tanpa sadar dirinya sedikit merintih dan pandangan terakhir yang Raina lihat sebelum matanya tertutup adalah wajah pucat sang mama dan suara teriakan panik memanggil namanya. Kenrik menaiki undakan tangga menuju lantai 2, tempat di mana ruangan VIP berada.
Beberapa orang bodyguard berpakaian serba hitam dengan raut wajah keras dan memiliki postur tinggi berotot tersenyum dan mengangguk kepadanya. Mer Adelaide telah menunggu Anda bersama Mer Edward, ucap sang bodyguard sembari membukakan pintu. Pemandangan di dalam ruangan itu yang tepatnya berada di hadapannya didominasi warna hitam dan merah yang elegan dengan aksen off-white yang cantik. Seorang wanita tengah asyik mempersembahkan tarian erotis di area pool dance. Melilitkan kaki jenjangnya dan meliukkan tubuhnya dengan sedemikian seksi. Membuat mata Edward hanya tertuju pada sosok eksotis itu. Namun Kenrick tidak tertarik. Dia lebih bersemangat menghempaskan dirinya ke atas sofa empuk seraya menyambar botol dan menuangkan minuman beralkohol itu ke dalam gelas kristal berkaki. Beberapa hari ini ia sama sekali tidak bisa menghubungi istrinya dan tenggelam dalam pekerjaan yang tiada habisnya. Ingin sekali ia segera melahap tumpukan berkas di meja kerjanya lalu menyusul Raina ke Indonesia. Hell, ini sangat menyebalkan. Dan melihat wanita di hadapannya itu semakin menyebalkan. Mungkin saja para wanita itu hanya tertarik pada uang dari salah satu pria tampan yang sedang tersenyum ke arahnya itu. Terlihat dari jam Rolex yang memiliki harga selangit melingkar di pergelangan tangan kirinya. Pakaian bermerek yang seolah didesain dan diciptakan pas untuk dirinya. Edward memang pria luar biasa. Beda dengan Adelaide yang hanya diam sambil mempermainkan ponselnya acuh tak acuh. Nikmatilah malam ini, Dude, Edward meliriknya sekilas dan kembali sibuk bersama pemandangan menggiurkan di hadapannya. Dua orang wanita berpakaian minim melenggang di pool dance dan meliukkan tubuhnya. Besok semua akan berakhir. Aku sudah tahu siapa dalang di balik semua ini. Kenrick menengadahkan wajahnya ke atas seraya memejamkan matanya rapat-rapat. Tinggalkan kami. Teriak Adelaide sekilas pada kedua wanita yang menari di hadapan mereka. Mereka segera berhenti dan melenggang pergi keluar dari private room tersebut. Hei, kenapa kau mengusirnya? Protes Edward. Kepalaku pusing melihatnya berputar-putar seperti itu. Bastard. Kalian sedang asyik duduk-duduk di sini sementara aku berkencan dengan ribuan coding dan data. CEO macam apa kalian? Seloro Kenrick sembari mendengkus jengah pura-pura kesal. Kenrick, Edward, dan Adelaide adalah sahabat sedari mereka kuliah. Meski harus diakui jika Adelaide memiliki otak yang paling encer di antara mereka karena pria itu mengambil dua keahlian sekaligus. Bisnis dan kedokteran. Kau kira untuk apa kami mengundangmu ke sini? Edward memutar bola matanya malas, kau bahkan tidak sadar ponsel, dan CCTV kantormu sudah terbobol. Apa maksudmu? Kau lihat ini. Ah, kau memang sudah tua, men. Kau bahkan tidak update media sosial, mungkin kau pantas hidup di zaman purba, ucap Edward menyeringai senang ketika melihat wajah Kenrick yang tertekuk masam. Namun, sahabatnya ini masih saja terlihat acuh tak acuh kepada dirinya dan hal itu membuat Edward bertambah ingin menggodanya. Segera selesaikan, atau masalahmu akan berlarut-larut. Adelaide menyesap jus di tangannya lalu meletakkan kembali gelas jus itu di atas meja dengan elegan dan melanjutkan kalimatnya, kami mengintai rumah Raphael Miller dan menemukan Vanessa. Vanessa. Dia masih hidup. Kenrick kembali menenggak tandas gelas ketiga yang mengeluarkan aroma manis bercampur pahit serta memberikan sensasi hangat saat menelusuri tenggorokannya. Davina hanya memotong lengannya saja. Dan membiarkan wanita itu hidup. Kami sudah mengamankannya. Darinya kita tahu bahwa Safea terlihat dengan semua ini. Baru akan aku katana padamu. Safea dalang di balik semua ini. Teriak Kenrick. Dan video sialan ini. Ah, ini tidak seperti yang kalian kira. Kenrick menyisir rambutnya frustrasi. Membayangkan bagaimana Raina akan salah paham padanya membuat hatinya berdenyut nyeri. Pria bermanik abu dan sangat tampan itu melirik Kenrick sekilas seraya berkata, kita akan membereskan itu nanti. Aku sudah meminta anak buah Dedi yang ada di Indonesia untuk mengawasi Raina dan keluarganya. Sekarang fokus kita menangkap Safea.
Entahlah. Aku tidak bisa berhenti memikirkan Raina. Kenrick menyandarkan punggungnya ke sofa, mendecakkan lidahnya kesal. Edward tertawa keras, harusnya kau melepaskan jabatanmu dari CEO dan menjadi penyair saja, Ken. Kau terlalu lemah hanya karena seorang wanita. Kita harus bergerak cepat, sebelum Savea melarikan diri. Karena anak buah Adelard sudah mengepung markas Raphael Miller untuk menangkap Davina. Berterima kasihlah kau pada Adelard. Kenrick terkekeh dalam, terima kasih untuk kalian. Rasanya aku benar-benar bangga memiliki sahabat seperti kalian. Tangan Adelard meluncur ke kepala Kenrick dan memukulnya pelan, lebay. Kenrick menghunuskan tatapannya yang tajam ke arah Adelard lalu mendesis kesal, aku sedang tulus berterima kasih, men. Pria itu menjeda kalimatnya serta menatap kedua sahabatnya dan tersenyum miring, bila saatnya tiba aku akan membalas semua kebaikan kalian. Tak lama kemudian terdengar pintu dihempaskan dengan kasar setelah sosok itu bertengkar dengan beberapa bodyguard di depan pintu. Seorang pria tampan tinggi menjulang masuk dengan napas yang terengah-engah dan wajah memerah menahan marah membuat ketiga pria yang sedang asyik duduk di sofa itu terdiam. Kenrick, beraninya kau mengkhianati Raina. Teriak Max dengan nada kesal, apa yang kau lakukan dengan wanita murahan itu, ha? Kau berjanji akan membahagiakannya. Tapi apa buktinya? Apa? Max berkacak pinggang dan menunjuk-nunjuk wajah Kenrick yang tengah memasang raut wajah malas, aku akan merebutnya darimu jika kau terus saja menyakitinya. Kau bahkan tidak tahu setahun tanpamu bagaimana hancurnya dirinya. Kau bahkan tidak tahu kau menceraikannya sehari setelah dia mengalami keguguran. Dia sudah kehilangan anaknya, dan kau juga meninggalkannya. Apa kau tahu bagaimana perasaannya? Pria macam apa kau? Keguguran. Ya, Raina keguguran setelah dia bertengkar dengan Vanessa malam itu waktu di Bali, desis Max dingin. Pria itu terlalu muak melihat wajah Kenrick. Seolah-olah ingin mengulitinya dengan pisau dan membuka hatinya, terbuat dari batu kah? Aku bahkan tidak tahu, Raina keguguran. Oh. Ya Tuhan. Brengsek. Dari mana kau tahu kami berada di sini, Max? Tanya Edward dingin sembari menyilangkan kakinya. Pria itu jengah melihat pertengkaran dua saudara yang memperebutkan satu wanita. Aku sedang berada di klub ini dan melihat mobil Kenrick ada di luar. Max mengepalkan kedua tangannya. Pria ini memang brengsek. Aku malu menggakuinya sebagai saudaraku. Dan aku malu menggakui ibumu sebagai ibu tiriku. Manik biru Max membola, kami tidak butuh penggakuanmu. Dari dulu pun seperti itu. Mendengar penuturan Max, Kenrick tertawa keras, kau akan sangat kecewa jika mengetahui ibumu sebejat apa. Diam kau, Kenric. Untuk apa aku diam, aku akan mengatakan kebenarannya. Brengsek. Jangan hina ibuku. Protes Max, sambil merogoh ponselnya yang bergetar pertanda ada seseorang menghubunginya. Ibumu dalam semua ini, Max. Ibumu yang membunuh ayah dan ibuku. Ibumu juga yang membunuh semua orang yang berhubungan dengan warisan itu. Max menatap lekat-lekat kakak kandungnya mencari kebohongan di mata Kenrick. Kau bicara omong kosong. Kami akan segera menemukan buktinya, ucap Edward menyela pembicaraan mereka, sembari menunjukkan sebuah tablet kepada Max. Ini penggakuan Vanessa selama disekap di markas Miller. Dan ini ada beberapa rekaman CCTV kediaman keluarga Miller yang berhasil Adelard retas. Juga ada beberapa video dari rekaman CCTV di kantor Kenrick. Dan untuk kejadian terakhir tentang ciuman itu, fakta yang sebenarnya tidak seperti yang kamu kira. Davina berhasil membolak-balikkan fakta dengan memangkas video itu untuk kepentingannya sendiri. Dan kalau kamu bertanya kenapa Davina memiliki rekaman CCTV di kantor Kenrick, jawabannya adalah karena sekretaris Kenrick di kantor adalah orang kepercayaan Savea. Kenrick kembali menenggak minuman beralkohol, sedangkan Max mendengarkan dengan saksama penjelasan dari Edward sambil menatap Adelard dengan raut penasaran.
Semua orang tahu Adelard bukan pria sembarangan, pria itu juga programmer dengan otak jenius. Namun sungguh, Max juga terkejut karena Adelard juga seorang peretas. Aku. Max memejamkan kedua matanya. Tidak tahu harus mengatakan apa. Kenyataan itu begitu mengejutkan. Bukti-bukti dari video yang ditunjukkan Edward sudah cukup membuatnya menyimpulkan. Hanya satu yang ada di pikirannya saat ini, untuk alasan apa sang mama melakukan semua kejahatan ini. Untuk apa? Arg. Rasanya Max ingin berteriak di depan wajah mamanya. Untuk apa? Pantas saja, semua rencana yang ia susun rapi bersama Jason selama ini selalu gagal. Karena dia selalu menceritakan semuanya pada mamanya. Dan penjahat yang sebenarnya adalah Mama Safea. Sit. Tubuh Max bergetar hebat. Tubuh besarnya luruh begitu saja ke lantai. Kedua kakinya yang kuat seakan berubah lemas menjadi jeli. Bertahun-tahun dia mencari dalang yang sebenarnya dari semua peristiwa yang menimpa keluarganya, namun penjahatnya hidup seatap dengannya, makan sepiring berdua bersamanya, dan bahkan tidur sekamar bersamanya. Aku minta maaf, Max. Tapi aku harus menangkap mamamu agar tidak membahayakan lebih banyak orang. Lantas Kenrick menyambar gelas kristal mungil berkaki lalu menenggak minuman itu hingga tandas.